teman-teman, kembali lagi sama aku Tania Dan saya Alan di Tanya Alan. Nah, Mas Alan, kan kemarin-kemarin kita udah ngejalanin QSR ya. Kalau di tempat kita ada namanya semacam QSR gitu. Nah, itu kan ada kayak award ya. Kita ada yang namanya Oprah Award nih. Kayak di sini nih. Nanti Oprah Award ini. Nah, jadi Oprah Award ini tuh semacam kayak penghargaan gitu ya, Mas. Kayak setiap tahun, kita nanti di akhir tahun, berarti di awal tahun selanjutnya, itu akan mengadakan kayak kumpul dan membahas kinerja kita selama tahun sebelumnya gitu ya, Mas. Terus baru kayak ada award-award tertentu gitu ya. Nah, Mas Alan sendiri pernah dapat Oprah Award ini nggak sih? Terus terang ya, untuk dapetin Oprah Award sampai sekarang ini belum pernah ya. Belum pernah ya. Belum pernah. Tapi menurut Mas Alan sendiri Oprah Award ini tuh penting nggak sih? Ini menarik ya. Penting atau enggaknya nih balik lagi tergantung ya. Kenapa saya bilang tergantung? Karena balik lagi kalau award bentuk apapun itu akan dirasakan sangat beneficial ketika itu sesuai dengan kebutuhan orang-orang gitu ya. Tapi secara general itu adalah hal yang positif ya, hal yang baik, intent yang baik yang dilakukan oleh suatu organisasi ya, dari organisasi terkecil sampai organisasi terbesar pun ibaratnya sesuatu yang acknowledgement yang sifatnya, dan ini akan dirasakan sangat bermanfaat, especially bagi orang-orang yang merasa bahwa ada yang orang memiliki kebutuhan bahwa ketika nama saya dikasih kayak kesannya zaman sekarang shout out ya. Shout out supaya orang lain tahu achievement saya, itu saya merasa bahwa wah, terapresiasi banget. Bagi beberapa orang ya mungkin ya bagus sih, positif, tapi biasa aja gitu. Tapi mungkin sebenarnya intinya di sini dari award itu untuk memotivasi ya sebenarnya ya. Betul. Jadi kayak supaya orang-orang yang karyawan-karyawannya tuh bisa terpacu gitu ya semangatnya untuk mendapatkan nih gitu. Jadi ada sedikit rasa kompetitifnya yang dalam hal positif gitu ya. Iya, jadi ibaratnya untuk memacu lah stimulus yang diberikan supaya ketika orang merasa dihargai, merasa di-respect itu mereka akan go the extra mile, ngerasa diapresiasi gitu kan. Salah satu kebutuhan dasar manusia ya. Betul. Kadang juga sebagai manusia butuh ada validasinya gitu ya. Butuh kayak di say thank you sedikit atau diselamatin gitu ya. Itu padahal hal kecil ya. Hal kecil. Jadi contohnya misalnya habis dibantu bilang terima kasih. Ini kayaknya kok kayak ngomong sama anak kecil, tapi banyak kok sampai orang ini kita nggak ngomongin umur ya, orang udah dewasa ya mungkin udah dibantuin cuma sekedar oke, nggak ngomong terima kasih, padahal gratis ya ngomong. Senyum juga ada yang susah, bilang ketemu orang selamat pagi, hal kecil ya, tapi itu yang ketika dilakukan on a daily basis, itu lama-lama kan menjadi sesuatu yang menumpuk ya. Nanti suatu saat ketika kita butuh bantuan, misalnya security ya, kita sapa, ujung-ujungnya ya ini ibaratnya golden rule lah, kalau kita respect orang lain secara nggak langsung, orang akan respect balik ke kita gitu. Tapi sebenarnya Mas, sebenarnya esensinya dari award ini tuh sebenarnya gimana ya? Kayak dia apakah sebuah penghargaan? Apakah penghargaan itu berarti cuman bisa lewat award itu aja kah atau gimana nih? Menarik nih. Nah, terus sama misalkan Mas Alan sebagai karyawan atau sebagai ya manusia gitu, merasa dihargai dan di respect dan di kayak di recognize-nya tuh kalau kenapa gitu, kalau apa gitu. Ini menarik. Mungkin di bidang pekerjaan dulu kali ya. Di bidang pekerjaan seperti yang tadi saya bilang ya, masing-masing orang beda. Jadi kalau misalnya Tania nanya ke saya merasa terapresiasi apabila contohnya misalnya ya seperti Oprah Award di-mention di depan umum, itu sesuatu yang saya anggap positif, tapi saya ngerasa kayaknya bukan gue deh gitu ya. Iya, ini bukan sesuatu yang ibaratnya bagus cuma untuk menggerakkan banget, kayaknya nggak terlalu. Karena ini menarik ya, karena saya termasuk nggak tahu deh notice atau enggak, saya termasuk orang yang cukup introvert ya. Tapi ketika doing what I'm doing, fasilitasi segala macam, saya bisa all out. Tapi kalau di luar itu, contohnya misalnya suruh diapresiasi, terus boleh nggak kasih sepatah dua kata. Nah itu saya bisa terus terang bisa keringet dingin.
Yang ngomong di depan umum betul, gitu ya. Padahal kerjaan saya setiap hari seperti itu. Jadi saya anggap oke, this is a good thing ya, general wise. Tapi saya bukan love language-nya saya lah yang ada ya. Kalau dilakukan seperti itu, bagi saya dengan ketika orang misalnya atasan saya datang bilang thank you udah bantu di project ini, feedback yang kita dapat misalnya feedback yang kita dapatkan adalah baik ya, dan they want to continue on with us, itu ketika dilakukan one on one saya lebih merasa kasarnya ya melayang-layang gitu lah ya. Okay. Ketika dilakukan one on one, tapi ketika di state di depan umum ada perasaan tuh. Itu justru yang salah. Walaupun secara intentnya bagus, tapi bagi saya aduh kenapa harus di depan umum ya. Bener. Mungkin untuk Mas Alan sendiri lebih memilih untuk yang personal gitu kali ya. Betul. Jadi personal lebih approach. yang kayak orang lain nggak perlu tahu deh, yang penting gue tahu atasan gue tuh recognize gue gitu, lebih kayak gitu ya. Dan juga impact yang saya berikan itu baik, dan itu dilakukan lebih ke personal basis ya, entah ketika one on one atau ketika lagi ngobrol santai disampaikan dibandingkan di acara formal yang resmi dikumpulin terus dibilang aduh malu. Tapi kan mungkin ada juga ya orang-orang yang ternyata emang motivasinya di situ. Betul. Kayak pengen dapat award itu mungkin kan motivasinya juga bukan yang untuk divalidasi sama semua orang, mungkin nggak kayak gitu ya, tapi mungkin ya buat misalkan naruh di CV, ya kan bisa bener. Betul. Berarti kan dia emang yang sudah memang apa ya, mungkin memenuhi target atau memenuhi kualifikasi tertentu gitu untuk mendapatkan suatu penghargaan. Betul, dan bisa jadi dengan dimension di depan umum ya, itu dia ada perasaan senang karena kerjaan saya notice dan everyone knows this. Dia bisa dapat energi dari situ, dan masing-masing, nah ini menarik, masing-masing itu orang beda-beda, jadi it's not a one size fits all thing. Oh berarti kalau misalnya Tania di appreciate di depan umum dia happy, berarti kalau di apply ke Alan pasti juga happy. Nggak bisa sama ya Mas. Nggak bisa sama. Tapi secara general itu adalah hal yang baik ya. Saya nggak bilang wow pro award seperti ini nggak bagus, tapi secara general bagus. Tapi kalau if we can make it personal, itu akan lebih keren lagi. Jadi mungkin bukan apa-apanya jadi personal ya, tapi lebih mengetahui apa sih yang dipengenin sama orang ini, apa yang dipengenin sama orang yang itu gitu. Betul. Jadi kan mungkin berbeda gitu ya. Jadi dalam konteks misalnya seorang pemimpin ya dengan team members, misalnya ada 4 orang anggota tim, nah 4 orang ini bisa jadi needs-nya berbeda-beda gitu ya. Dan tugas dari seorang pemimpin adalah ya mencari tahu ya, find out kebutuhan dari masing-masing mereka berempat. Jadi bisa jadi nomor 1 kebutuhannya lebih ke keuangan gitu ya. Bisa jadi orang nomor 2, money is not an issue gitu ya. Bisa jadi di luar kerjaan inti dia sudah ada, mungkin dia seorang entrepreneur juga. Jadi dia lebih ke kerja itu lebih ke arah kontribusi ya. Jadi dia akan senang ketika dia memfasilitasi, ketika dia melakukan pekerjaannya itu dia bisa membantu masyarakat sekitarnya, merasa terbantukan, dia mendapatkan kepuasan dari hal tersebut. Bisa jadi yang orang yang ketiga bisa jadi bukan 2 hal itu, bisa jadi tentang personal development, karena saya di sini saya mau belajar, saya mau berkembang, pengen dapat ilmu, atau mungkin mau you wanna go up the corporate ladder, ngejar achievement segala macam. Masing-masing berbeda. Nah bayangin aja Tania, misalnya orang yang motivasinya itu tergerak dari suatu kontribusi, dikasih uang apa, salary-nya ditambahin, ya mungkin bagi dia oke, bagus, tapi biasa aja gitu. Dan sebaliknya, orang yang ibaratnya kebutuhan utamanya adalah lebih ke keuangan ya, tiba-tiba kita kasih wah ini voucher, dapat voucher buku atau apa, oke, that's good, tapi itu bukan yang saya butuhkan, ibaratnya seperti itu. Jadi penting banget, especially ketika kita memimpin tim, kita cari tahu kebutuhan masing-masing anggota tim itu apa saja. Emang berat sih, tapi that's one of the duties of being a leader ya. Mungkin bisa di-share sedikit nih Mas, apa sih sebenarnya tips and trick yang biar kita tuh, gimana sih cara kita recognize apa yang dibutuhin sama misalkan tim member kita gitu. Mungkin secara singkat-singkat aja gitu. Oke, secara singkat ya, mungkin nomor 1 fondasi in human relationship ya, balik entar saya dengan atasan, kolega, anak buah atau siapapun, itu nomor 1 harus ada yang namanya trust ya. Kalau misalnya rasa percaya, trust dari awal emang udah nggak ada, mau
komunikasi seperti apa, ya orang pasti akan punya second thoughts. Ini punya hidden agenda kah, segala macam. Ketika trust itu nggak ada. Jadi fondasi in human relationship itu harus punya yang namanya rasa percaya, trust. Nah, kalau misalnya trust itu sudah ada, otomatis ketika kita melakukan one on one ya, kalau kita punya tim kan kita sering melakukan one on one coaching, ngobrol ya. Ngobrol itu fondasi trust itu akan kerasa ketika kita ngobrol one on one. Biasanya kan permasalahannya orang ditanya, jawabannya cuma yes atau no, gitu ya. Oh enggak, semua baik-baik aja. Nah, whether they wanna open up ya, atau mereka cuma keep up to themselves, itu tergantung seberapa besar rasa percaya orang tersebut dengan pemimpinnya, Nah, jadi nomor satu fondasinya adalah supaya kita bisa tahu apa yang orang lain butuhkan, build trust itu penting banget, karena dengan kita membangun kepercayaan itu akan jadi fondasi nomor satu ketika kita berkomunikasi. Karena balik lagi, in human relationship yang bisa merusak atau memperbaiki suatu hubungan, balik lagi ke komunikasi. Ya, contoh aja simpel di luar kerjaan ya, hubungan pacaran pas satu kota aman, begitu LDR bisa jadi hancur. Karena apa? Bukan masalah apa ya, karena mungkin komunikasinya yang tadinya cukup intens sekarang jadi jarang ya. Nah, sehingga rasa ketemu juga. Konteks pekerjaan dulu waktu zamannya WFH, WFH, terus misalnya kepercayaan itu nggak ada, pasti pemimpin mikir nih dia kerja apa main-main ya. Saya diteleponin nggak ngangkat, dikira tidur, ternyata lagi meeting. Yes, itu karena trust-nya kan nggak, trust-nya mungkin rendah, atau bahkan belum ada trust sama sekali, atau trust-nya itu udah hilang ya. Sehingga kita pemimpin tuh berlakunya tuh kayak CCTV ya, mantau, stress out dan lain-lain ya. Nah, itu yang pertama, fondasinya trust. Nah, kedua, bagaimana kita bisa tahu kebutuhan orang lain ya lewat one on one ya. Karena one on one itu kita gunakan biasanya, kesalahan klasiknya one on one itu kita gunakan untuk nagih kerjaan. Iya, betul, ya. betul. Sementara one on one itu kan basically intent awalnya adalah supaya saya bisa lebih mengenal anggota tim. Nah, lebih mengenal itu bisa jadi kita ngomongin hal-hal yang personal. Bisa ngomongin tentang pertandingan sepak bola. Kalau he's into soccer ya. Nah, ini kan lebih personalized ya, masing-masing orang berbeda. Bisa jadi dia jalan masuknya tuh lewat kalau ngomongin tentang fashion, misalnya seperti itu. Nah, itu boleh dibilang hal ringan ya, omongan personal, tapi ujung-ujungnya itu sesuatu kegiatan, perilaku yang membangun rasa percaya. Sehingga kalau dia sudah nyaman, ngomong hal-hal yang personal, bukan sampai ke dalam-dalam segala macam ya, personal, sampai ada batas tertentu, sehingga itu membangun kepercayaan, sehingga urusan-urusan kerjaan pun dia bisa lebih berterus terang ya, tentang kebutuhannya. Ujung-ujungnya nanti one on one kita nggak perlu ngejar-ngejar, bisa jadi mereka yang saya one on one-nya kapan ya Pak? Iya, betul. Seperti itu, karena itu menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan. Yes, itu kedua, kita bisa manfaatin one on one. Dan juga yang ketiga itu tips dari saya, knowing deep inside bahwa kebutuhan orang itu berbeda-beda. Itu yang harus kita ingat. Jadi jangan sampai kita pukul rata. Oh, kalau ketika yang satu ini challenge-nya dinaikin, ya, wah, motivasinya meningkat, berarti 4 orang yang lain kalau saya perlakukan sama, motivasinya akan meningkat. Bisa jadi kita naikin challenge-nya, mereka malah demotivasi. Betul, kan kalau kata orang, ada orang yang bisa dikerasin, ada orang yang nggak bisa dikerasin, mungkin gitu ya. Jadi perlakuannya terhadap setiap tim member pun juga mungkin beda-beda ya Mas Hasil. Betul, beda-beda banget. Kita aja mungkin, kamu punya adik misalnya, lahir dari orang tua yang sama, karakternya bisa bumi dan langit. Betul. Apalagi lain orang tua segala macam, didikan dari kecil berbeda, sehingga cara dia menerima feedback itu berbeda. Saya dengan yang satu, ada yang dengan keras dia bisa ngambil lesson learned-nya, ada yang dikerasin malah dia ngambil, wah, perilakunya nggak sopan nih, seperti itu ya. Jadi ini menarik ya, mengetahui atau mengenal kebutuhan orang lain. Kita ngomongin orang lain tapi in terms of pekerjaan ya, mengenali kebutuhan anak buah kita itu sesuatu yang sangat-sangat penting, dan itu akan berguna nantinya ketika kita nanti mendelegasi pekerjaan. Saya jadi tahu orang yang tepat untuk pekerjaan ini siapa. Jadi bukan kita delegasikan kepada siapa yang available ya, gitu ya. Tapi siapa yang lebih tepat gitu ya. Jadinya akan lebih maksimal dan efektif juga ya Mas. Betul. Jadi jangan sampai orang yang
yang udah senangnya kerja di belakang meja disuruh presentasi ke klien berdiri aja 5 menit aja udah gemetaran kakinya ya. Seperti itu. Jadi itu akan ketika kita mengenal kebutuhan orang lain ya, itu kita ibaratnya berguna lah, nggak hanya untuk urusan personal, akan berdampak juga ke urusan-urusan bisnis karena tingkat keterlibatan mereka tuh akan meningkat gitu. Cuma kebanyakan ya pemimpin-pemimpin berasumsi kalau mereka tahu kebutuhannya. Nah, balik lagi, orang asumsi karena mereka nggak mau ngobrol. Nah, iya benar. Gitu ya. Pokoknya berarti sebenarnya untuk sebagai para leader-leader di sini mungkin bisa yang pertama build trust ya. Yes, kita membangun pasti. dulu kepercayaan dari tim member kita kepada kita sebagai leadernya. Yep. Yang kedua one on one, betul banget Yes, ya Mas. dimanfaatkan Jadi, waktu itu. mereka itu jadi anak buahnya tuh tim member tuh lebih ngerasa nyaman juga ya. Betul. Dan itu yang akan nantinya membangun si trust-nya itu. Yes. Tuh, dan yang ketiga kita juga harus aware kalau setiap kebutuhan orang-orang tuh juga beda-beda gitu ya Mas. Betul banget, karena kalau boleh share satu hal ya, jadi ini mungkin pekerjaan tapi ke personal juga masuk. Jadi contohnya di pekerjaan saya sebelumnya ketika saya resign ya, pindah pekerjaan. Nah ini ada rekan-rekan kerja itu yang mau kasih kasarnya gift untuk farewell gitu ya. Nah yang menarik nih, karena mereka tahu saya suka fotografi ya, suka fotografi itu salah satu dari passion saya juga. Sehingga waktu saya farewell saya dapat mug, dapat apa? Mug itu gelas buat minum ya. Gelas minum, mug itu iya, mug kita tahu ya mug itu seperti apa. Tapi yang menarik, oke, pemberian apapun pasti akan berarti ya. Tapi ini mugnya itu dalam bentuk lensa. Wah, jadi nggak hanya wah ini bisa dipakai buat minum, tapi ini special customized untuk si Allen. Iya, benar-benar. Jadi ada spesialnya itu ya. Yes, karena dia udah tahu. Ngena gitu. Betul. Nah itu kita bisa tahu dari mana. Oh dia sukanya di waktu luang dia sukanya fotografi. Oh dia sukanya apa fashion dan segala macam. Taunya lewat mana? Ya lewat ngobrol. Betul. Nah one on one itu adalah salah satu waktu yang kita tetapkan ya supaya kita masing-masing setiap minggu atau 2 minggu sekali itu ada waktu untuk saling kenal satu sama lain. Nah ketika kita tahu detail-detail yang simple itu ketika kita berikan award ya atau kita berikan sesuatu hal yang bisa memberikan mereka semangat itu bisa sesuai, karena kalau udah kena di hati wah gitu ya udah sesuai itu rasanya tuh wah nanti kalau Tania lihat di meja saya tuh ada yang sempat saya suka taruh kunci itu kan ada bentuknya kayak lensa ya. Nah itu sampai sekarang saya keep itu karena apa, itu sesuatu padahal cuma mug doang mug, tapi karena itu customized dan teman-teman yang ngasih ke saya itu tahu yang saya mau apa, yang saya kebutuhan bukan kebutuhan yang saya suka apa, itu jadi sesuatu yang amat berarti. Jadi buat teman-teman di sini kalau misalnya punya anak buah apapun ya make sure kita kenal mereka satu persatu sehingga ujung-ujungnya kalau kita mau memberikan apresiasi ya atau apapun itu bisa sesuatu yang ibaratnya ngena di hati lah. Betul. Gitu. Jadi lebih ngerasa lebih spesial juga gitu ya Mas. Betul banget. Makasih loh Mas Alan untuk tips dan juga triknya ini. Kayak ada 3, pokoknya build trust, one on one, dan kenali gitu ya. Yes, kenali bahwa kebutuhan orang tuh berbeda-beda, nggak bisa dipukul rata sama semua. Gitu. Oke. Makasih banyak ya Mas Alan untuk sharing-sharingnya. Sama-sama. Terima kasih juga teman-teman. Jangan lupa komen, like, dan juga share. Dan juga sampai ketemu di episode selanjutnya. Pasti topiknya juga tetap menarik. Yes. Oke. Bye-bye. Bye. Bye. See ya.